Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Pada video part 1 ini kita ingin membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi matematika kelas 7 sampai dengan kelas 9 untuk mempersiapkan siswa-siswi tingkat akhir di jenjang SMP dalam menghadapi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga video ini bermanfaat. Mari sama-sama kita simak video pembahasan berikutnya. Pada soal nomor 1, hasil dari 243 pangkat 1/3 dipangkatkan 3/5 adalah, untuk menghitung bilangan berpangkat pada soal, bisa kita gunakan sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga 243 dipangkatkan 1/3 pangkat 3/5 sama dengan 243 pangkat 1/3 dikali 3/5. 243 pangkat 1 kali 3 per 3 kali 5. Sama dengan 243 pangkat 3/15 sama dengan 3 pangkat 5 dipangkatkan 3/15. 3 pangkat 5 ini adalah bentuk sederhana dari 243 yang diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka 3 pangkat 5 dikalikan dengan 3/15 sama dengan 3 pangkat 15/15 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Untuk jawaban soal nomor 1 yang sesuai adalah B. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, sebelum kita lanjut membahas soal nomor 2, jika kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa pencet tombol like, comment, and subscribe. Juga share kepada teman-teman agar menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Kita lanjut. Bilangan yang senilai dengan 8/3 tambah akar 5 adalah, pemahamannya adalah bilangan yang senilai dengan sebuah bilangan itu, bisa kita cari dengan merubah bentuk tapi tidak merubah nilainya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengkalikan bilangan itu dengan 1. Karena bilangan yang dikali dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga 8/3 tambah akar 5 sama dengan 8/3 tambah akar 5 dikali 1. 8/3 tambah akar 5 dikali 3 kurang akar 5 per 3 kurang akar 5. Kita rasionalkan. Menjadi 8 kali 3 kurang akar 5 per 3 tambah akar 5 dikali 3 kurang akar 5. 8 dikalikan dengan 3 kurang akar 5 per 9 dikurang 5. Jadi 9 kurang 5 ini didapat dari 3 kali 3 itu 9. Sedangkan akar 5 dikali min akar 5 itu sama dengan min akar 25 yang hasilnya adalah min 5. Maka 8 dikali 3 kurang akar 5 per 4 sederhananya adalah 2 kali 3 kurang akar 5 per 1, yaitu 8 bagi 4, 2, 4 bagi 4, 1. Maka hasilnya adalah 6 kurang 2 akar 5. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Lanjut ke nomor 3. Persamaan garis yang melalui titik P min 3,5 dan bergradien min 4/5 adalah, soal ini berkaitan dengan materi persamaan garis lurus yang pernah dipelajari di tingkat kelas 8. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, jadi P min 3,5 ini adalah miliknya X1 dan Y1. X1-nya adalah min 3, sedangkan Y1-nya adalah 5. Lalu gradien atau M ini adalah min 4/5. Rumus yang digunakan untuk membuat persamaan garis melalui satu titik, yaitu titik P, adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y kurang 5, min 5 ini merupakan nilai dari Y1, sedangkan min 4/5 ini adalah gradiennya, lalu X kurang 3 ini merupakan nilai dari X1-nya. Maka didapatlah Y kurang 5
sama dengan min 4 per 5 dikali X tambah 3. Sehingga Y kurang 5 sama dengan min 4 kali X tambah 3 per 5. 5Y kurang 5. Kenapa 5Y kurang 5? Karena penyebutnya 5, hingga ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan KPK-nya. Maka di sini 5 kali Y kurang 5 sama dengan min 4 kali X tambah 3. Jadi di sini ini dikalikan 5 berarti 5 bagi 5 1. 1 kali min 4 dikalikan dengan X tambah 3 hasilnya adalah min 4 kali X tambah 3. 5Y didapat dari 5 kali Y, sedangkan 5 kali min 5 adalah min 25. Lalu min 4 kali X, min 4X, min 4 dikali 3 adalah min 12. Sehingga bentuk persamaan garis ini ditulis secara implisit menyesuaikan dengan pilihan jawaban, yaitu 5Y, min 4X-nya pindah ke ruas kiri menjadi plus 4X, sedangkan min 25 ditambah 12. Jadi gitu ya. Maka persamaannya adalah 5Y tambah 4X kurang 13 sama dengan 0. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Budi berjalan dengan kecepatan 12 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua, kecepatan Budi berkurang menjadi setengahnya. Demikian juga pada jam berikutnya. Kecepatan menjadi setengah dari sebelumnya. Jarak yang ditempuh Budi selama 5 jam pertama adalah. Pada pembahasannya, sebelum kita bahas jarak yang ditempuh Budi selama 5 jam pertama, kita ingat kembali arti 12 km per jam itu sama dengan 1 jam jarak yang ditempuh adalah 12 km. Maka, untuk menghitung jarak yang ditempuh Budi selama 5 jam pertama, bisa kita gunakan cara manual atau dengan menggunakan hitungan manual, yaitu 1 jam pertama, kecepatan 12 km per jam. Maka, jarak yang ditempuh oleh Budi pada 1 jam pertama adalah 12 km. Sedangkan 1 jam kedua, kecepatannya adalah setengah dari kecepatan jam pertama, yaitu 6 km. Jam ketiga, kecepatannya 3 km per jam, maka jarak yang ditempuh adalah setengah dari jarak jam kedua, yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3 km. Sedangkan pada jam yang keempat, jarak yang ditempuh 1,5 itu didapat dari jarak pada jam yang ketiga dibagi 2 sama dengan 1,5. Sedangkan jarak yang ditempuh pada jam yang kelima, yaitu 0,75 didapat dari 1,5 dibagi 2. Maka dapat kita jumlahkan menjadi jarak yang ditempuh jam pertama ditambah jarak yang ditempuh jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima menjadi 23,25 km yang sudah ditempuh oleh Budi. Adapun juga cara lain untuk membahas masalah yang dialami oleh Budi pada soal ini adalah untuk menyelesaikan soal di atas bisa juga kita gunakan konsep suku pertama. A sama dengan 12, sedangkan rasionya sama dengan 1/2. Ini mengingatkan kita kembali tentang barisan dan deret geometri. Jumlah 5 suku pertama yang ditanya atau jarak yang ditempuh oleh Budi selama 5 jam pertama. S5 sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini adalah, maka suku pertamanya adalah 12. Jadi 12 dikali 1 kurang 1/2 adalah rasionya dipangkatkan 5. Dibagi dengan 1 kurang 1/2. Sama dengan 12 dikali 1 kurang 1/32 per 1/2. Sama dengan 12 dikali 1/1 kurang 1/32, kita samakan penyebutnya menjadi 32, berarti 12 dikali 32 kurang 1/32 per 1/2. Maka sama dengan 12 dikalikan dengan 31/32, didapat dari 32 kurang 1, 31, per penyebutnya adalah 32, dibagi dengan setengah atau 1/2. Sama dengan 93/8. 93/8 ini didapat dari 12 dibagikan dengan 4,
maka sisanya 3, 32 dibagi dengan 4 sisanya 8. Lalu 3 kali 31 sama dengan 93. Maka 93 per 8 per 1 per 2 itu sama dengan 93 per 8 kali 2 per 1 sama dengan 93 per 4 atau desimalnya 23,25. Jadi jarak yang ditempuh Budi selama 5 jam pertama adalah 23,25. Jawaban yang tepat ada di B. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Parto minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperhatikan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Parto setelah 1, 2, 3, dan 4 hari Parto meminum obat. Maka dapat kita lihat pada grafik ini terdapat titik-titik koordinat, sehingga pertanyaannya adalah berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama. Dengan memperhatikan grafik yang dimulai dari 80, ingat ya, dimulai dari 80, 60, 40, 20, dan 0, yang menyatakan kadar dosis miligram untuk satu kotak setara dengan 10 mg. Jadi setiap kotak ini setara dengan 10 mg pada sumbu X. Yang menyatakan waktu hari setelah minum obat untuk 2 kotak setara dengan 1 hari. Jadi untuk 2 kotak setara dengan 1 hari. Jadi 0 ke 1 ini ada melewati 2 kotak, 1 ke 2 melewati 2 kotak, dan seterusnya. Maka dari grafik pada akhir hari pertama, titik grafik berada pada posisi 30 sampai dengan 40. Ini ada pada posisi 30 sampai dengan 40. Sehingga pilihan jawaban yang cocok adalah D, yaitu 32. Jadi jawaban yang sesuai untuk soal nomor 5 adalah 32. Lanjut untuk soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar grafik yang terdapat 2 buah garis, yaitu garis K dan garis L saling berpotongan tegak lurus. Di mana garis K ini melalui titik 4,0, sedangkan garis L ini melalui titik min 3,0 dan 0,5. Persamaan garis K adalah untuk dapat persamaan garis, setidaknya kita butuh titik yang melalui garis dan gradien garis. Jadi setidaknya kita butuh titiknya, ya. Jadi ini ada garis L yang memiliki 2 titik, yaitu titik pertama min 3,0 dan yang kedua adalah 0,5. Jadi titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Sehingga garis K melalui titik 4,0 dan tegak lurus dengan garis L. Karena garis K tegak lurus dengan garis L, maka MK kali ML sama dengan min 1. M itu gradien ya. MK gradien garis K dikali gradien garis L sama dengan min 1. Rumus ini adalah rumus untuk menentukan gradien garis yang saling tegak. Lalu yang berikut, gradien garis L yang melalui 2 titik yaitu min 3,0 dan 0,5. Sehingga untuk menentukan gradien garis melalui 2 titik, rumus yang dibutuhkan adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Karena di sini garis yang melalui 2 titik adalah garis L, maka gradien garis L yang dicari. Maka gradien garis L sama dengan 5 kurang 0, 5 kurang 0 per 0 kurang 3. Maka gradien garis L sama dengan 5 per 3. Lalu selanjutnya kita gunakan gradien garis yang saling tegak lurus, yaitu gradien garis K tegak lurus dengan gradien garis L, sehingga MK dikali ML sama dengan min 1, maka MK dikali gradien garis L yaitu 5 per 3 sama dengan min 1. Gradien garis K didapat min 3 per 5. Selanjutnya, persamaan garis K dengan gradien garis K sama dengan min 3 per 5 dan melalui 4,0 atau melalui titik 4,0.
adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini adalah rumus untuk membuat persamaan garis melalui satu titik. Karena garis K ini yang sudah diketahui adalah satu titik. Sehingga Y min 0, 0 ini adalah miliknya Y1, sedangkan 4 ini adalah miliknya X1. Y min 0 sama dengan min 3/5 dikali X kurang 4. Maka Y sama dengan min 3 dikali X min 3X min 3 dikali 4 plus 12/5. Lalu yang berikut, karena terdapat penyebutnya 5, maka Y di sini kita per 1 supaya kita lakukan perkalian silang. Di sini Y kali 5 hasilnya adalah 5Y, sedangkan 1 kali min 3X tambah 12 hasilnya adalah min 3X tambah 12. Maka persamaan garis ini dapat kita tulis menyesuaikan pilihan jawabannya, yaitu 5Y tambah 3X. Jadi min 3X pindah luas menjadi tambah 3X sama dengan 12. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, yaitu 5Y tambah 3X sama dengan 12. Selanjutnya, gambar berikut adalah gambar sebuah tangga yang disandarkan pada dinding. Jadi, gradien tangga tersebut terhadap lantai adalah, jadi tangga tersebut disandarkan pada sebuah dinding tembok. Kita diminta untuk menentukan gradien dari tangga tersebut. Maka, perhatikan gambar ini. Di sini terdapat tangga yang disandarkan pada sebuah tembok. Lalu terdapat lantai juga. Di sini terdapat lantai. Sehingga jika kita belum bisa menghitung gradien garis hanya dengan melihat gambar garis, maka alternatif kita bisa menggunakan rumus gradien garis dengan mengilustrasikan gambar berada pada diagram Cartesius. Sekarang kita lihat pada gambar ini. Terdapat titik koordinat min 3,0, sedangkan terhadap sumbu Y itu 0,4. Lalu, gradien garis yang melalui dua titik, X1 dan Y1, juga X2 dan Y2, itu dapat kita gunakan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Nah, selanjutnya, gradien garis atau gradien dari tangga tersebut yang melalui dua titik, yakni min 3,0 dan 0,4, didapat MT atau gradien tangga sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka gradien tangga sama dengan 4 kurang 0 per 0 kurang 3 sama dengan 4 per 3 adalah gradien dari tangga tersebut. Gradien atau kemiringan dari tangga tersebut. Sehingga jawaban yang tepat pada soal ini adalah option 4 per 3. Kita lanjut pada soal nomor 8. Ada 4 tokoh menjual jenis barang yang sama. Ini berhubungan dengan aritmetika sosial. Dalam aritmetika sosial kita kenal ada harga jual, harga beli, lalu yang berikut adalah untung, rugi, bruto, tara, neto, dan juga ada diskon dan lain-lainnya. Maka daftar harga, barang, dan diskon seperti pada tabel ini, ketika kita melihat ternyata ada dua jenis barang yang dijual pada keempat toko tersebut. Jadi barang ini barang yang sama yang dijual oleh keempat toko tersebut, di mana baju seharga 80.000 dan juga celana seharga 100.000. Yang membedakan adalah diskon yang diberikan pada baju dan celana untuk setiap tokonya. Sudah pasti diskonnya berbeda-beda. Kalau kita mau berbelanja, pasti kita cari diskon yang lebih besar. Sehingga di sini Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Jadi ini relatif cara hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi sudah pasti kita cari barang yang harganya lebih murah dan kualitasnya sama. Oke. Kita coba hitung semua potongan harga atau diskon pada semua toko. Di antaranya adalah yang pertama, toko yang pertama, toko rame.
Toko Rame itu menjual baju 80.000 dan memberikan diskon 25%. Jadi 25% dari 80.000 itu adalah 20.000, sedangkan celana 100.000 dan memberikan diskon 10%. 10% dari 100.000 itu adalah 10.000, sehingga 20.000 ditambah 10.000 sama dengan 30.000 rupiah untuk diskon yang diberikan pada toko Rame. Sedangkan di toko yang kedua, yaitu toko Damai, memberikan diskon baju 20% dari 80.000 yaitu 16.000, sedangkan untuk celana 15% dari 100.000 yaitu 15.000. Maka besar diskon yang diberikan oleh toko Damai adalah 31.000. Lalu yang berikut adalah toko Seneng, memberikan diskon baju 15% dari 80.000 12.000, sedangkan 20% dari 100.000 untuk harga celananya dapatlah 20.000. Maka jumlah diskon atau besar diskon yang diberikan adalah 12.000 ditambah 20.000 sama dengan 32.000. Selanjutnya di toko Indah, toko yang terakhir, memberikan diskon untuk baju 10%. 10 dikali 80.000 menjadi 8.000 rupiah. Jadi 10% dari 80.000 itu adalah 8.000 rupiah. Lalu yang berikut adalah 25% dari 100.000 itu adalah 25.000 rupiah, sehingga 8.000 ditambah 25.000. Besar diskon yang diberikan untuk toko yang keempat yaitu toko Indah adalah 33.000. Hasil akhir potongan paling banyak itu terdapat di toko Indah, sehingga kali pastinya akan berbelanja di toko Indah. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di D. Lanjut untuk nomor 9. Fuad adalah seorang pengrajin kandang kelinci. Untuk membuat satu kandang kelinci berbentuk balok berukuran 80 cm x 60 cm x 40 cm, dibutuhkan potongan besi pada setiap bagian kerangka. Dalam satu hari, Fuad dapat membuat 8 kandang kelinci. Jika harga potongan besi Rp20.000 per meter, maka apakah biaya yang dikeluarkan oleh Fuad untuk membuat kandang kelincinya setiap hari? Nah, karena kandang kelincinya itu berbentuk balok, sehingga kita tahu bahwa balok itu mempunyai 12 buah rusuk. Di antaranya terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan juga 4 rusuk tinggi. Sehingga potongan besi yang dibutuhkan untuk satu buah kandang itu didapat dari 80 cm dikali 4 rusuk panjang, 60 cm dikali 4 rusuk lebar, 40 cm dikali 4 rusuk tinggi. Sehingga didapatlah 320 cm tambah 240 cm tambah 160 cm. Maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka balok adalah 720 cm. Jika satu hari dapat dibuat 8 kandang, jadi satu hari Fuad dapat membuat 8 kandang kelinci, maka potongan besi yang dibutuhkan untuk membuat 8 kandang kelinci itu didapat dari 720 cm adalah kawat untuk satu kerangka balok atau satu kerangka kandang kelinci berbentuk balok dikalikan dengan 8 kandang kelinci, maka kawat yang dibutuhkan sepanjang 5.760 cm atau 57,6 meter. Maka biaya yang dibutuhkan untuk membeli potongan besi setiap hari adalah 57,6 meter dikali Rp20.000 untuk satu potong kawat. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk satu hari dalam pembuatan 8 kandang kelinci adalah sebesar Rp1.152.000. Jawaban yang tepat adalah B. Lalu yang berikut adalah soal yang terakhir, soal nomor 10. Roni diperbolehkan ibunya untuk mengambil satu permen dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan dengan grafik berikut. Ada permen merah, permen oranye, kuning, hijau, biru, merah, muda, ungu, dan juga coklat. Jadi permen merah ada 6 dan juga disusul dengan oranye, kuning, hijau, biru, merah muda ya, ungu, dan juga coklat. Nah,
Berapa peluang Roni mengambil sebuah permen warna merah? Jadi, peluangnya Roni mengambil sebuah permen berwarna merah itu, untuk menghitung peluang terambilnya permen warna merah, pertama kita hitung keseluruhan permen yang ada, yaitu 6 tambah 5. Ada 6, 5, 3, di sini ada 3, 3 lagi untuk permen warna hijau, sedangkan birunya 2, merah mudanya 4, lalu yang berikut ungunya 2, dan juga coklatnya adalah 5. Jika dijumlahkan semua, maka jumlah permen adalah 30. Banyaknya permen yang warna merah adalah 6. Teori peluang terjadinya sebuah kejadian adalah banyak anggota kejadian dibandingkan dengan banyak anggota kejadian yang mungkin terjadi atau banyak anggota ruang sampel. Secara simbolik kita dapat menulis PE, gitu ya. P kali E itu adalah peluang kejadian sama dengan N kali E atau jumlah E, banyak anggota kejadian, sedangkan jumlah S itu adalah banyak anggota kejadian yang mungkin terjadi. Maka peluang terambil sebuah permen warna merah dari 30 permen dan 6 permen warna merah adalah P kali E sama dengan NP per NS. Maka PE sama dengan 6/30 sama dengan 1/5. Jadi peluang kejadian itu sama dengan 1/5. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/5. Jika diubah ke dalam bentuk persentase, maka 1/5 dikalikan dengan 100% itu sama dengan 20%. Maka untuk jawaban untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10, yang tepat adalah B, 20%. Demikian pembahasan 10 nomor soal yang pertama, dan ada lagi pembahasan soal-soal berikutnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga sekali lagi ingatkan jika Anda merasa ini sangat bermanfaat atau sedikit bermanfaat bagi Anda, maka jangan lupa ditekan tombol like, comment, and subscribe. Juga share kepada teman-teman agar menambah ilmu dan pengetahuan kita semuanya. Sekian pembahasan soal part 1 dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.